Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Esra pasal yang keempat. Judul renungan kita adalah halang rintang. Permainan halang rintang tentu bukan suatu yang asing di telinga kita, bukan? Dalam permainan ini kita diberhadapkan dengan banyak rintangan. Lolos dari rintangan pertama tidak boleh menjadi kita lengah. Kita bahkan harus bersiap menyambut rintangan berikutnya yang kemungkinan akan lebih sulit lagi. Seperti peserta halang rintang, begitu pula yang dialami oleh Yehuda dan Binyamin. Kembali dari pembuangan bukan berarti bahwa mereka telah menang dari pertandingan. Mereka masih terus berjuang dan berjuang. Mereka harus menghadapi banyak hambatan ketika hendak membangun bait Allah. Tak hanya sekali, hambatan itu terjadi baik pada masa pemerintahan Kores, Ahasiweros, Artasasta, hingga Darius. Godaan yang menghambat mereka pun bermacam-macam. Awalnya musuh berusaha untuk membujuk mereka untuk bersekutu. Keduanya secara terang-terangan musuh melemahkan semangat orang Yehuda. Yang ketiga, musuh membuat surat aduan palsu menyogok penasihat untuk melawan Yehuda. Di masa ini kita pun tidak boleh mengharapkan kehidupan yang mudah. Bahkan label Kristen akan membawa kita kepada berbagai tantangan kehidupan. Berani menolak tawaran dunia bukan berarti kita telah memenangkan pertandingan iman. Tantangan akan terus datang silih berganti dalam rupa yang berbeda. Namun dengan tetap mengenakan identitas Kristen sejati yang mengandalkan pertolongan Allah, kita akan dapat memenangkan setiap rintangan dalam kehidupan. Sejarah mencatat tidak ada pekerjaan Tuhan yang bebas dari gangguan iblis. Karena itu sebagai anak Tuhan kita harus berani berjuang. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Apakah kita selama ini memiliki kebergantungan kepada Tuhan secara penuh ketika penderitaan itu datang bertubi-tubi? Oke, mari kita lihat ya. Esra pasal 4, ketika lawan orang Yehuda dan Binyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan engkau, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Yahweh, Elohim Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka itu takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta ditulis surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja Negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Dalam bahasa Aram, Rehum Bupati dan Simsai Panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem dan kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulisnya surat itu oleh Rahum Bupati dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim punggawa dan pegawai-pegawai, orang-orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yakni orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnabar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah lain di sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea. Sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan terhadap kitab dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku.
Di dalam kitab riwayat itu, Tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu adalah kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya, maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak akan lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirimkan surat jawaban ini kepada Rehum bupati dan Simsai panitia serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain di seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang, surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu berbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang akan menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Oke, 3 bagian dalam Esra pasal yang keempat. Jadi bagian pertama itu penduduk Yahudi melakukan pembangunan kota Yerusalem. Itu dapat kita baca di ayat 1-5. Kemudian di ayat 6-16 ya, sekitar 10 ayat ya, musuh penduduk Yahudi itu melayangkan surat untuk memprovokasi Raja Artasasta. Sebenarnya mereka mengirim dahulu kepada Ahasiweros, tapi sama Ahasiweros gak ditanggapi. Terus sama itu kepada Raja Artasasta barusan yang ditanggapi. Jawaban Raja Artasasta atas surat yang dikirim kepadanya itu kita bisa baca di ayat 17 sampai ke 22. Sehingga pembangunan kota Yerusalem menjadi terhenti sampai tahun kedua masa pemerintahan Darius di ayat 23 dan 24. Jadi garis besar cerita yang panjang lebar yang kita baca di Esra pasal 4 itu sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, mari kita lihat penjabarannya. Usaha untuk menyatu dengan orang Israel ini dilakukan oleh penduduk, ini ya, di pasal 4 ini kan, penduduk sekitar Yerusalem dan daerah Israel, yaitu penduduk yang diangkut oleh Raja Asyur dari tempat lain. Jadi ini orang asing, terus kemudian diangkut oleh Raja Asyur supaya tinggal di Israel. Nah, ini memang policy daripada Raja Asyur ya. Jadi dia itu menguasai banyak wilayah. Terus kemudian di daerah banyak wilayah itu misalnya wilayah A, B, C, D. Penduduk daerah A dipindahkan ke penduduk daerah D. Penduduk daerah D dipindahkan ke daerah A dan lain sebagainya. C ke B, B ke C gitu ya. Itu tuker-tukeran kayak gitu ya, model kayak gitu. Itu adalah usaha memecah belah supaya mereka tidak mempunyai historisitas terhadap tanah yang mereka tinggali. Itu teknik daripada Raja Asyur. Sehingga ketika bangsa Israel diminta atau disuruh Kores untuk kembali membangun bait suci atau bait Allah, kembali ke tanah mereka, maka tanah mereka itu sudah dihuni oleh orang-orang dari bangsa lain akibat kebijakan dari Raja Asyur yang terdahulu. Saudara perhatikan baik-baik dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 24 ya. Jadi Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari kota, ini bukan kota Bali ya, namanya aja kok sama ya. Dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan, perhatikan baik-baik, menggantikan orang-orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Itulah sebabnya ketika bangsa Asyur menguasai bangsa Israel, maka bangsa Israel dibuang. Ini mengalami pembuangan. Jadi dia tinggal di suatu negara lain. Sama seperti ketika bangsa lain dikuasai oleh Asyur, maka dia disuruh untuk diam di Israel. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, orang-orang yang
asing ini merasa terancam ya dengan kembalinya orang-orang Israel. Ini pikirnya, waduh, yang tuan rumah ini datang ini ya. Terus apalagi sekarang orang Israel ingin membangun bait suci mereka yang notabene adalah ikonik daripada kebangsaan mereka. Jika Israel semakin kuat, maka mereka akan semakin tersingkir. Itu pikir mereka seperti itu. Mereka kemudian melakukan dua usaha, yaitu yang pertama usaha untuk bekerja sama dengan orang-orang Israel, yaitu ini ya, jadi itu judul slide-nya, usaha untuk menyatu dengan orang Israel. Mereka untuk kerja sama dengan orang Israel, mereka ingin dianggap sebagai part of Israel. Dengan cara apa? Dengan cara mereka ingin membangun sama-sama bait suci, gitu ya. Nah, tetapi Zerubabel, pemimpin daripada orang yang dari Kores ke Israel ini, menolak mereka dengan alasan bahwa mereka bukanlah umat Tuhan yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bergabungnya mereka akan membuat bangsa Israel memiliki identitas yang tidak jelas. Mereka akan bercampur dengan para penyembah berhala. Bukankah penyembah berhala akan menjadi alasan Tuhan? Yang menjadi alasan Tuhan membuang bangsa Israel dan Yehuda. Betul ya? Bangsa Israel Yehuda itu dibuang bukan karena apa-apa, karena mereka menyembah berhala. Dan Zerubabel tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Ya toh? Nah, itulah kenapa keberadaan bangsa asing itu ditolak oleh Zerubabel. Hal yang kedua, menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan musuh. Zerubabel ingin memurnikan Israel yang baru kembali dari pembuangan ini. Penolakan Zerubabel itu semakin membuat penduduk di daerah Israel itu merasa terancam. Zerubabel mengingatkan bahwa perintah mendirikan bait ini diberikan oleh Kores, Raja Agung Persia, kepada orang Israel, bukan kepada yang lain. Penduduk negeri itu mulai menyebarkan berita-berita yang membuat bangsa Israel itu dibenci oleh orang-orang sekeliling mereka. Ini orang-orang sekeliling mereka ini adalah orang-orang di luar bangsa Israel. Ya, terus kemudian itu mereka juga mulai menyogok pembesar-pembesar Persia untuk melawan orang Israel dan melarang mereka mendirikan bait suci. Nah, kemudian hal berikutnya yang kita bagian kedua yaitu ayat 6-23. Kitab ini menuliskan juga kesulitan yang dialami oleh orang Israel, yaitu pada zaman raja-raja sesudah bait Allah selesai dibangun, kesulitan yang terjadi adalah tembok Yerusalem tidak bisa dibangun. Di situ dikatakan bahwa Bupati daerah Yehuda menulis surat yang memberitakan fitnah terhadap orang Israel kepada Raja Ahasveros. Tetapi Raja Ahasveros tidak memberikan tanggapan apa-apa. Akhirnya mereka menemukan cara yang sangat efektif pada saat raja berganti namanya Artasasta. Dan mereka mengingatkan Raja Artasasta bahwa Yerusalem itu dahulu tempatnya itu sejarah banget ya. Tapi sejarahnya itu sangat berbahaya. Pernah ada raja sangat berkuasa bertata di Yerusalem sehingga seluruh daerah barat Sungai Efrat itu dikuasai. Begitu juga ketika Raja Nebukadnezar telah menaklukkan daerah-daerah sebelah barat Sungai Efrat. Yerusalem itu termasuk bagian yang gigih melakukan perlawanan, pemberontakan. Sehingga Nebukadnezar itu memberikan keputusan, sudah kota ini dihancurkan once and for all. Sekali untuk selamanya. Nah, inilah isu-isu berita-berita yang mereka pakai untuk memengaruhi Raja Artasasta supaya menghentikan pembangunan daripada bait Allah. Nah, ini adalah semacam berita yang dibesar-besarkan ya. Jadi jika pembangunan ini diteruskan, mereka bilang Raja Artasasta itu mengizinkan adanya benih pemberontakan yang merepotkan dia suatu saat nanti. Nah, sebagai seorang raja kalau diprovokasi kayak gitu kan, iya ya, nanti kalau misalkan saya ini, kerajaannya terancam atau wilayah yang dulunya saya kuasai tapi sekarang lepas, itu kan sayang. Nah, lebih ekstrim lagi di ayat 16 dikatakan mereka mengatakan bahwa potensi Yerusalem dan orang Israel itu menjadi bangsa yang besar, tetap ada. Jika dibiarkan, maka mereka akan merebut kembali daerah-daerah sebelah barat Sungai Efrat, sehingga Persia akan kehilangan daerah yang cukup penting untuk mempertahankan kekuasaannya yang terbentang dari India sampai ke Ethiopia. Nah, mari kita lihat ya. Sebenarnya memang bangsa Israel memiliki kualifikasi untuk melakukan pemberontakan-kah? Jadi kita lihat ya, meskipun berita tentang kehebatan Israel pada zaman Daud dan Salomo benar, mereka kan pasti menjunjung tinggi itu ya, karena masa kejayaan Israel itu pada waktu zamannya Daud dan Salomo.
Tapi Israel tidak pernah lagi memiliki kekuatan sehebat yang dikatakan oleh para penduduk yang tadi itu, penduduk asing di Israel. Apakah mungkin kerajaan yang baru terdiri dari beberapa puluh ribu orang itu memberontak pada Persia yang menguasai seluruh dunia timur dekat ya? Ethiopia sampai India itu gila loh. Tapi ironisnya ada pernyataan iman yang benar dalam surat para penduduk di Israel itu. Jika memang Tuhan memberkati umatnya, memang mereka akan menghancurkan penduduk buangan di Israel dan merebut kembali kemerdekaan mereka. Jika Tuhan ingin mengokohkan mereka, maka Persia pun tidak akan sanggup menghalangi mereka. Kerajaan Asyur yang besar pun tidak sanggup meruntuhkan tembok Yerusalem jika Tuhan masih menyertai mereka. Jadi walaupun berita para penduduk di Israel itu membesar-besarkan kemampuan Israel, tapi pernyataan mereka mengandung sisi kebenaran, yaitu jika Tuhan mau mengokohkan mereka kembali, maka mereka menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Gitu ya. Nah ini, keputusan daripada Raja Artasasta ini sangat-sangat merugikan bangsa Israel. Raja Artasasta ternyata setuju dengan surat itu. Karena khawatir Israel akan mendirikan kota berkubu, kota yang penuh dengan benteng-benteng berlapis, dan memberontak kepada Persia. Maka raja itu nulis surat untuk melarang orang Israel melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Dengan surat dukungan dari Raja Persia itu, orang-orang yang membenci orang Yehuda ini kelihatannya dapat angin ya. Wah, ini dapat angin segar, dapat persetujuan. Maka dengan tanpa babi bu langsung mereka menuju ke Yerusalem. Mereka datang dengan kekerasan, melarang mereka melanjutkan pembangunan tembok itu dengan adanya bukti surat perintah dari Artasasta. Jadi, kisah yang sebenarnya terjadi hampir 80 tahun kemudian ini diselipkan dalam ayat 6-23 untuk mengingatkan para pembaca bahwa kesulitan orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan ada dalam setiap tahap usaha pemulihan. Kesulitan ada pada waktu mereka ingin membangun bait suci, seperti yang tercatat di dalam ayat 1-5 dan 24. Kesulitan juga timbul pada waktu mereka ingin membangun tembok Yerusalem, seperti di ayat 6-23. Jadi mereka ingin kembali melakukan do the right things. Itu adalah so many obstacle that bangsa Israel itu harus hadapi. Gitu ya. Sama seperti kalau kita renungkan, kalau kita ingin berbuat suatu kebenaran, ada banyak hal yang merintangi kita untuk do the right things. Gitu ya. Nah, penindasan yang mendatangkan kemurnian, baik dahulu maupun sekarang, umat Tuhan di dalam keadaan sebagai minoritas mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan dari pihak yang kuat. Tetapi umat Tuhan bukan satu-satunya korban dari keadaan ini. Dunia yang telah jatuh dalam dosa memang senang menindas yang lebih lemah dan lebih sedikit. Kaum minoritas di mana-mana itu mendapatkan tantangan yang sama. Tetapi umat Tuhan jika diizinkan Tuhan mengalami tekanan, penindasan, aniaya, akan terus dipelihara oleh Tuhan. Dikuatkan, dimurnikan imannya melalui hal-hal tersebut. Tetapi inilah cara Tuhan bekerja. Di saat umatnya mengalami kekuatan dan kelimpahan, maka iman mereka menjadi tidak lagi murni. You know? Ketika kondisi nyaman, maka resiko jatuh dalam dosa semakin tinggi. Benar ya? Saudara lihat ya, ketika Daud jatuh saat dia sudah menjadi raja atas seluruh Israel dan dikaruniakan keamanan dari musuh-musuhnya oleh Tuhan. Salomo jatuh di saat kerajaannya dalam keadaan sangat kaya dan berkuasa. Tetapi kaum sisa yang datang dari tempat pembuangan imannya justru terus dimurnikan. Walaupun mereka berada dalam pembuangan, penderitaan, tekanan, dan aniaya membuat mereka semakin bergantung pada Tuhan. Dan itulah yang memperkuat iman mereka. Pertanyaannya gini ya, posisi sekarang bergantung penuh kepada siapakah kita saat ini. Demikian juga di dalam kehidupan gereja saat ini. Kita tidak akan sanggup mempertahankan iman yang sejati jika bukan karena kebergantungan kepada Tuhan. Kapankah kita dapat bergantung kepada Tuhan? Bukan saat kita kuat atau limpah, tetapi justru saat kita lemah atau kekurangan. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk memohon supaya Tuhan memberikan kita makanan yang cukup, sehingga kita tidak kelaparan. Bagaimana doa ini relevan jika persediaan makanan kita begitu banyak? Tetapi doa ini seharusnya relevan dalam keadaan apapun. Persediaan makanan yang begitu banyak bisa jadi rusak dalam sekejap, benar bukan? Jadi kekayaan yang menunjang hidup kita juga bisa lenyap dalam hitungan hari.
Jika bukan bergantung penuh kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang memegang tali rapuh yang sudah akan putus. Saudara, mari kita lihat kekuatan Israel dan kekuatan Persia. Inilah yang muncul ketika kesulitan, penderitaan, dan kekurangan menimpa kehidupan kita. Kita akan dilatih oleh Tuhan hanya mengandalkan Dia dan menantikan pertolongan dari Dia. Ini yang dialami oleh orang-orang Israel. Kekuatan Israel itu adalah berasal dari Dia. Originally came from God. Aslinya itu datang dari Tuhan. Mereka diancam oleh pengancam-pengancam yang memiliki otoritas dari petinggi-petinggi Persia. Siapakah mereka dibandingkan Raja Persia? Yang gairah kekuasaannya adalah dari Ethiopia ke India. Itu kekuasaan dari ya sedikit benua Afrika. Kemudian mungkin hampir separuh dari benua Asia. Saudara, ini luar biasa sekali. Israel pada masa jayanya pun cuma 1/30 dari kebesaran Persia sekarang. Saudara, kalau kita lihat kekuatan dunia ini memang dahsyat, hebat. Bisa secara kasat mata sangat pengaruh kita tuh bisa kalah. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhan, pencipta kita, itu tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan daripada orang-orang yang berdosa. Nah, sehingga aplikasinya adalah memiliki sikap yang bergantung penuh pada Tuhan adalah hal yang sangat penting. Saudara, mari kita lihat kekuatan Israel ya. Apalagi dengan kekuatan mereka sekarang yang hanya kurang dari 50.000 saja, yang orang Israel. Dengan apa mereka dapat bertahan? Hanya dengan anugerah Tuhan. Inilah hal yang Tuhan ingin ajarkan. Israel tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Israel juga tidak mendapatkan dukungan dari bangsa manapun. Maka dia itu harus mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan juga melatih kita sekalian ketika dalam periode yang sulit, sengsara, terus bergantung penuh pada Tuhan dan hanya mengharapkan pertolongannya saja. Saudara, renungan kita pada hari ini mengajak kita semua untuk bergantung penuh pada Tuhan, selalu mengandalkan Dia, walaupun kita banyak menghadapi tantangan seperti bangsa Israel yang menghadapi tantangan begitu banyak ketika membangun tembok Yerusalem dan Bait Allah. Tuhan Yesus memberkati.